Kamu pasti pernah dengar nama Albert Einstein. Pasti yang kebayang langsung seorang ilmuwan jenius dengan rambut berantakan dan rumus E/mc². Tapi siapa sih sebenarnya Albert Einstein itu? Apa agamanya? Kenapa dia bisa disebut sebagai salah satu manusia paling cerdas sepanjang sejarah? Yuk kita bahas tuntas. Dari masa kecilnya yang gak biasa, pemikirannya soal Tuhan, sampai warisan yang saat ini masih terasa. Masa kecil yang nggak biasa. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1979 di Ulm, Jerman. Dia berasal dari keluarga Yahudi sekuler, artinya secara budaya mereka Yahudi, tapi nggak terlalu religius. Bahkan Einstein kecil nggak disunat, sesuatu yang cukup jarang terjadi di komunitas Yahudi waktu itu. Uniknya waktu kecil, Einstein dianggap terlambat bicara. Bahkan keluarganya sempat khawatir dia punya keterlambatan intelektual. Tapi ternyata dia cuma terlalu sibuk berpikir untuk ngomong. Dan begitu mulai bicara, dia langsung nanya hal-hal yang bikin orang dewasa mikir keras untuk jawab. Salah satu momen yang paling bikin Einstein kecil terinspirasi adalah saat ayahnya ngasih dia sebuah kompas. Dia heran kenapa jarum itu bisa bergerak tanpa disentuh. Dari situlah rasa ingin tahunya soal alam semesta dimulai. Masa sekolah Albert Einstein. Meski terkenal sebagai jenius, Albert Einstein bukan murid yang paling patuh. Dia sering bentrok sama sistem pendidikan di Jerman yang terkesan kaku. Tapi jangan salah, dia cinta banget sama matematika dan fisika. Di usianya yang baru 12 tahun, dia udah menguasai kalkulus dengan cara belajar sendiri. Nah, pada tahun 1905 adalah tahun ajaib buat Einstein. Waktu itu dia kerja di kantor paten di Swiss. Di sela-sela pekerjaannya, dia menulis 4 makalah ilmiah yang membentuk dasar fisika modern. Salah satunya yaitu teori relativitas khusus lengkap dengan rumus legendaris yaitu E/mc². Agama Albert Einstein. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang penasaran. Apa sebenarnya agama yang dipercaya oleh Albert Einstein? Secara etnis, Einstein adalah Yahudi, tapi secara spiritual jawabannya nggak sesederhana itu. Einstein sendiri pernah bilang, "Saya percaya pada Tuhan Spinoza yang mengungkapkan diri dalam harmoni hukum-hukum alam, bukan Tuhan yang peduli pada nasib dan tindakan manusia." Jadi Einstein itu bukan ateis, tapi dia juga nggak percaya pada Tuhan personal seperti agama-agama Abrahamik. Dia lebih dekat ke paham deisme atau bahkan panteisme, mirip filsuf Baruch Spinoza, seorang filsuf Yahudi Belanda pada abad ke-17. Dia percaya alam semesta ini begitu sempurna dan kompleks, sehingga pasti ada sesuatu yang lebih besar, tapi bukan Tuhan yang biasa kamu doakan setiap malam. Kisah Albert Einstein melawan Nazi dan menjadi ikon dunia. Ketika Hitler berkuasa di Jerman, Einstein jadi salah satu target utama karena dia Yahudi dan anti perang. Tahun 1933, dia akhirnya pindah ke Amerika Serikat dan gak pernah kembali ke Jerman. Uniknya, sebelum Perang Dunia Kedua, Einstein dikenal sebagai pasifis alias anti perang. Tapi setelah tahu Nazi sedang mengembangkan senjata nuklir, dia menulis surat ke Presiden AS yaitu Franklin D. Roosevelt buat memperingatkan bahaya itu. Surat itu yang memicu proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom. Ironisnya, Einstein sendiri nggak terlibat langsung dalam pembuatan bom itu. Dan setelah perang, dia sangat-sangat menyesal karena surat yang dikirimkannya itu yang akhirnya memicu perlombaan pembuatan senjata nuklir. Kehidupan pribadi dan hal-hal unik tentang Albert Einstein. Einstein bukan cuman ilmuwan jenius, dia juga punya banyak sisi unik yang bikin dirinya menjadi legenda. Yang pertama yaitu rambut yang acak-acakan. Itu bukan gayanya doang ya, itu merupakan kebiasaan karena dia yang malas sisiran. Yang kedua, pakaian. Dia sering banget menggunakan baju yang sama setiap hari. Alasannya biar nggak buang waktu dan juga malas mikir besok mau pakai apa. Yang ketiga, pandai main biola. Einstein jago main biola dan sering main musik buat menenangkan pikiran. Dalam kehidupan cintanya, Einstein menikah 2 kali. Istri pertamanya Mileva Maric juga seorang ilmuwan, tapi hubungan mereka nggak bertahan lama. Ada juga kisah kontroversial surat Einstein yang menyebutkan bahwa dia punya beberapa hubungan dengan wanita lain, bahkan saat sudah menikah. Dan yang lebih aneh lagi, setelah Einstein meninggal tahun 1955, otaknya diam-diam diambil oleh dokter yang melakukan otopsi. Katanya buat penelitian ilmiah, tapi sampai sekarang masih jadi perdebatan etis.
Teori relativitas dan IMC kuadrat milik Albert Einstein. Ini merupakan teori yang mengubah segalanya. Dengan persamaan sederhana I sama dengan MC kuadrat, Einstein menunjukkan bahwa energi dan massa itu setara. Artinya massa bisa berubah menjadi energi dan begitu juga sebaliknya. Teori ini bukan cuma revolusioner tapi juga jadi dasar lahirnya teknologi modern, termasuk pembuatan bom atom. Beberapa hal unik tentang Albert Einstein. Albert Einstein punya beberapa hal unik yang mungkin belum kamu tahu. Yang pertama, dia benci pakai kaos kaki. Yang kedua, dia suka banget main biola, terutama musik Mozart dan juga Bach. Yang ketiga, punya kebiasaan jalan-jalan sendiri sambil mikir. Bahkan kadang sampai lupa jalan pulang. Yang keempat, percaya atau enggak, Einstein pernah ditawari menjadi presiden Israel dan Einstein menolak. Warisan sang jenius Albert Einstein. Einstein bukan cuma dikenal karena teorinya, tapi juga karena pemikirannya yang humanis dan filosofi hidupnya. Dia mendukung hak-hak sipil, menentang rasisme, bahkan bersahabat dengan tokoh-tokoh seperti W.E.B. Du Bois dan juga Paul Robeson. Dia pernah bilang, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Dan itulah warisan Albert Einstein. Bukan cuma teori fisika, tapi juga semangat untuk terus belajar, berpikir, dan bertanya. Jadi itulah kisah lengkap tentang Albert Einstein. Dari anak pendiam yang telat bicara, jadi ilmuwan paling terkenal sepanjang sejarah. Jenius bukan soal nilai, tapi juga rasa ingin tahu dan keberanian untuk berpikir berbeda. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video yang keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.